Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, Pak, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Tentunya itu semua yang kita harapkan. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan nikmat keimanan, nikmat Islam. Sehingga kita bisa hadir di sini di Masjid Al-Hidayah yang ada di Karawaci. Dan juga buat Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami yang ada di seluruh Indonesia. Menyaksikan tayangan kesayangan kita ini yaitu Cahaya Hati Indonesia melalui iNews TV. Saya Uda David Halik yang akan mengawal acara ini sampai nanti insya Allah selesai program ini. Dan juga hari ini kita akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian kita seperti biasa. Bu, ada yang senang sedekah? Insya Allah. Kalau sedekah diam-diam apa kelihatan orang? Diam-diam sedekah, diam-diam. Habis sedekah difoto, taruh Instagram. Pokoknya mas saya nggak pernah bilang-bilang ditulis di captionnya. Ya, kalau sedekah tuh diam-diam, alhamdulillah ada rezeki. Ya gitu ya. Nah ini jadi gaya hidup kita. Tapi memang banyak orang bilang sedekah itu diam-diam aja. Tapi ada juga orang yang bilang kalau sedekah nggak apa-apa ngomong. Yang penting niatnya karena Allah. Nah karena zaman sekarang nih Bu, banyak orang yang sedekah kepinginnya kesohor. Boleh apa boleh? Boleh. Hah? Ada yang bilang boleh. Ada yang bilang enggak ya kayaknya. Nah kita ngomongin soal sedekah yuk. Yuk ya Bu ya. Baik dan untuk itu hadir bersama kita guru-guru kita yang akan membahas tentang tema sedekah. Nah untuk itu izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk Ustadz Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya. Udah pakai ibu-ibu ya. Makasih Ustadz sudah datang ya Ustadz ya. Nah sebelah Ustadz sudah hadir guru kita, Ustazah kita. Beliau ini guru saya juga ya. Ilmunya Masya Allah. Ustazah Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas David? Baik Ustazah. Ini Ustadz David juga Bu. Beliau diem-diem aja, ilmunya luar biasa Allahu ini. Akbar. Ustazah makasih ya udah luangin waktu datang ke sini Ustazah ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi kita ya. Senang saya Ustazah. Dan senang juga bisa ketemu ibu-ibu semua di sini sama bapak-bapak ya. Insya Allah baik. Terima kasih Ustazah. Sebelah beliau sudah ada hadir bersama kita Ustadz Ruslan Husein Marasabesi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Mas David. Karom guruku. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita bahas tema tentang sedekah ini, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, beberapa hari yang lalu sempat beredar sebuah video di mana seorang wanita memberikan sedekah berupa nasi box untuk seorang nenek, kemudian diabadikan dengan foto. Setelah fotonya diambil, sang wanita pun kembali mengambil nasi box tersebut lalu pergi. Lantas, bagaimana Islam melihat hal ini dan apakah sedekah itu wajib atau tidak? Nah, ini trennya nih Bu, kayak gitu ya. Jadi habis ngasih, difoto, habis itu kabur. Kadang-kala udah kabur diambil lagi yang dikasih ya Bu ya. Ada yang kayak gini, saya nggak tahu apakah ini cuma sekedar buat apa, buat konten doang atau gimana. Tapi kalaupun ada sih kebangetan ya menurut saya Bu ya. Nah tapi gimana menurut para guru-guru kita? Silakan Ustaz Fatullah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah melihat tayangan bagaimana seseorang itu, seorang ibu katakanlah ya. Mudah-mudahan bukan ibu di sini. Karena kalau kita lihat tayangan tersebut, apakah sekedar hanya bikin konten, mau diviralkan di TikTok, di media sosial. Akan tapi ketika ini diberikan
lalu sedekah tersebut ditarik kembali atau memang sekedar dia PJ, pertanggungjawaban. Ada sesuatu yang dititipkan amanah, kemudian amanah tersebut sampai. Tapi kita nggak tahu dalamnya kosong apa kagak. Kita jangan suuzon dulu. Betul? Iya apa iya? Nah kalau seandainya itu dipermainkan berarti zolim. Nah ini artinya contoh yang kurang baik. Meskipun itu benar atau hanya sekedar konten saja, haram hukumnya. Karena mempermainkan sedekah. Kalau ada yang model begitu, doain aja. Hampir lagi yang ditipu, ya yang ditipu. Hampir lagi seorang nenek yang udah lanjut usia. Mestinya kan ada perhatian kita pada lansia. Sedekah uang boleh. Sedekah nasi kotak boleh, apalagi Jumat berkah. Nah kalau seandainya dimainkan ya Ustazah, ya Kiai ya. Diambil lagi, ya Allah. Coba kalau doain sama nenek tabrak mobil. Makanya sedekah dengan ikhlas. Akhlisu a'malukum lillah. Maka ketika beramal yang namanya sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridokal. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba main dengan sedekah. Kalau dipermainkan sedekah yang kita keluarkan buat orang lain hanya sekedar kamuflase saja, maka nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya Ustazah Lili Rahmawati, silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga bapak-bapak yang kami hormati. Melihat tayangan tadi ya memang pertama pandangan kita jangan langsung menganggap itu buruk. Karena dari setiap peristiwa yang kita saksikan pasti ada hikmah di baliknya. Memang kalau itu hanya permainan atau hanya sekedar untuk menjadi konten sangatlah zolim ya. Karena Allah sama sekali tidak redho jikalau ada di antara kita yang berbuat zolim. Hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Sementara sodakoh yang paling utama atau yang paling baik adalah fa'akhfaha, dia menyembunyikan daripada sedekah itu. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Karena sodakoh yang ikhlas, apapun bentuk perbuatan amal soleh, kalau niatnya ikhlas mengharap ridho Allah, maka pasti akan kembali kepada dirinya dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada unsur ikhlas di dalamnya, maka tentunya kebalikannya adalah itu aktivitas ataupun amal yang berunsur karena ria, kepingin mendapatkan perhatian ataupun balasan ataupun pujian daripada orang lain. Sementara Al-Quran di dalam surah Al-Isra menyebutkan in ahsantum li anfusiha wa in asatum falaha. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Tetapi kalau ternyata kita melakukan perbuatan yang buruk, maka keburukan itu pun akan balik lagi kepada dirinya. Maka kalau kita menyaksikan tayangan yang tadi, ya na'udzubillah, mudah-mudahan ini juga sebagai satu sentilan buat kita yang menyaksikan bahwa memang ternyata kalau melihat menyaksikan yang kayak gitu kita pun gak suka. Kita pun kayaknya kesel ya. Seorang yang tua dipermainkan. Ya tadi kata Ustadz Fatullah, ada isinya atau enggak tuh box kita nggak tahu ya. Karena dari awalnya saja barangkali kalau memang itu hanya sekedar konten, ada aja kan yang dibuat-buat. Maka bersyukurlah kalau kita menjadi hamba Allah yang rasa-rasanya sedekah yang sering kita lakukan misalnya itu tidak ingin disaksikan oleh orang lain supaya menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai kita melakukan banyak amal soleh tapi nanti di yaumil akhir tidak bisa kita tebus. Karena apa? Karena ria yang kita lakukan. Kalau namanya Mbak Ria Enes mah cantik ya. Iya betul. Tapi kalau amalnya bentuknya ria ya Masya Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus melakukan amal soleh dalam keadaan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya memberikan manfaat untuk sesama. Ya karena orientasi daripada sedekah adalah berbagi kepada sesama menikmati kebaikan-kebaikan dan kita pun mendapatkan perhatian hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas David. Ya baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ustadz Marasa Besi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu Ustazah, Mas David, ibu-ibu sekalian, kita sudah menyaksikan tadi
tayangan video ya tentang bagaimana seseorang bersedekah tapi kemudian ternyata ini hanya konten. Jadi kata Bu Ustazah benar, ria ini amalan hati. Kita manusia tidak bisa tahu seseorang itu ria atau tidak. Ya. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, ria ini talaba ma fid dunya bil ibadah. Orang mencari dunia dengan ibadah. Ya. Atau talaba manzilati fi qulubin nas. Orang mencari tempat di hati manusia. Nah, kebetulan yang kita lihat tadi orang melakukan sedekah ya. Dia kasih nasi kotak tapi habis itu diambil lagi. Wallahu alam bissawab ya. Kenapa? Karena sedekah ini dalam bahasa Arab artinya siddiq. Siddiq itu artinya jujur. Sedekah dalam bahasa Arab itu disebut burhan. Burhan itu artinya pembuktian. Jadi kalau ada orang sedekah, satu dia jujur dengan imannya, dua dia berhasil membuktikannya. Tapi kemudian jika kita melihat mana yang lebih baik, sedekah secara terang-terangan atau diam-diam? Kalau dalam Quran terang-terangan boleh, diam-diam lebih baik. Karena ini berkaitan dengan keikhlasan kita. Karena orang yang riya seperti Ustazah Lili sampaikan tadi, hukuman pertama terhadap orang yang riya di dalam ibadah, man ra'a ra'ahallahu bih. Barang siapa melakukan riya, maka Allah akan membongkar riyanya kepada orang lain. Ibu-ibu mau? Isi hatinya Allah perlihatkan? Enggak mau ya? Nah, ada orang yang Allah perlihatkan isi hatinya, padahal dia sembunyikan dalam lubuk hati yang paling dalam, yaitu orang yang riya. Maka seperti tadi Ustazah dan Ustaz sampaikan, mari kita ikhlaskan semua amal ibadah kita. Kira-kira seperti itu Mas David. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan ibu-ibu ada yang mau curhat? Iya, silakan. Ibu namanya siapa? Mau curhat soal apa Ibu? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Zainuddin dari Majelis Taklim Nur Rahman Perum 1 Tangerang. Begini Pak Ustadz, sekarang memang banyak yang bersedekah ya. Itu untuk konten ya, untuk dipamerkan, untuk disiarkan ke media. Saya pikir kok begitu gitu ya. Bagaimana kalau kita untuk mengikuti kayak gitu kan dosa. Itu kan sombong ya. Sombong itu kan dosa ya Pak Ustadz ya. Sombong itu kan dosa. Jadi kita bingung kalau kita berkelompok untuk bersedekah, ada yang bilang foto dong biar nanti kita dilihat sama yang lain gitu kan. Ayo kita kan udah bersedekah nih. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Saya harus menanggapinya gitu. Karena kita kan seorang muslim ya, bersedekah itu kan harus kita sembunyikan gitu. Begitu aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu namanya siapa? Ibu Yuyun Zainuddin. Ibu Yuyun, pernah nggak lagi rame-rame datang foto bareng habis sedekahan? Enggak pernah sih Pak Ustadz. Cuman kita pernah ya? Foto bareng aja. Apa-apa ya kan biasa habis sedekah anak yatim suka foto bareng anak yatim kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Ya, nah Ustadz gimana nih Ustadz tanggapannya menurut Ibu? Nih kalau Ibu kan secara umum, tapi gimana kalau orang yang kepengen sohor gitu ya? Iya. Foto langsung gitu. Menurut Ustadz, Fatul gimana Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum Bu. Salam warahmatullahi. Kayak Syahrini yang di sono ya. Oh, sih, Bang. Sedekah boleh nggak diperlihatkan secara umum kepada banyaknya orang-orang yang kita kenal maupun yang mungkin orang yang tidak kenal. Boleh-boleh saja. Kata Rasul innamal a'malu tergantung niat. Kalaulah seandainya ada orang bakhil di situ, kita sentil. Dijadikan dokumentasi pribadi nggak apa-apa. Atau diupdate ke status. Tapi jangan ria annas. Jangan ria kepada manusia. Tapi
Kalau seandainya ibu masang ngasih, kayaknya di Masjid Al Hidayah ini kayaknya orang pada sholat kegerahan. Orang pada kegerahan kurang nyaman. Oh kalau begitu Pak gimana? Saya mau masang AC biar yang sholat itu jadi nyaman, tambah khusyuk. Dipoto, dokumentasi disebarin tuh. Itu Masjid Al Hidayah. Kalau gua nggak pasang AC, tuh orang pada kegerahan keringetan. Ternyata kena sentilan tuh. Ada aja yang namanya kalimat-kalimat yang kita nggak enak didengar. Sombong amat. Denger tuh. Dengar dari telinga. Pada akhirnya AC-nya dicopot lagi dibawa pulang. Nah itu kan banyak begitu caleg-caleg tuh. Nah tapi ibu boleh didokumentasikan kalau ada memang syiar buat syiar. Dan ini menjadi contoh buat orang yang pelit, bakhil. Boleh-boleh aja niatnya ke situ. Tapi kalau seandainya begitu, tuh AC dari gue, kipas angin dari gue. Itu pintu sebelah dari kayu jepara, itu dari gue. Kalau nggak gitu masjid nggak ada pintunya. Iya. Nah, gitu. Iya. Disyiarin boleh. Demi itu bagian pada dakwah juga. Mengajak supaya orang jangan bakhil. Riak boleh. Ustadz Dafir pakai sorban, ini kan pengen dilihat apa? Lihat orang kan? Iya. Lihat TV kan? Iya, Tapi iya. niatnya? Iya, buat apa? Buat Islam biar cakep, biar rapi, Betul. biar Wa may kelihatannya yu'azzim bersih. sya'irallah fa innaha min taqwil qulub. Terus Iya. bagian daripada mensyiarkan agama Allah karena kita cinta. Iya. Tapi kalau ibu udah ria, maka sombong. Kalimat sombong di sini. Maka Iya. enggak sampai kepada Allah dan pada akhirnya ibu zolim. Enggak dapat pahala, justru dapat hinaan, dosa. Ibu dosanya ngeliat ke saya. Kesini dong. Canda. Iya. Begitu kurang lebih. Oke. Ya Bu Baik, ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dan habis ini kita akan dengar kajian tafsir dari guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita tadi telah menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yang tadi juga sudah dibacakan oleh Ustadz Fatullah. Dan untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 254. Silakan Ustadz. Jamaah Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya di tafsir surat Al-Baqarah ayat 254 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam statementnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah taat, tunduk, patuh atas perintah Allah Subhanahu dan tidak membangkang. Ada di sini yang membangkang. Alhamdulillah. Anfiku, infakkanlah mimma rozaqnakum, sebagian harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian. Rezeki milik siapa? Bu RT.
Rezeki, pangkat, jabatan, semua itu Allah mengatakan ada milik Allah. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. kita ini milik Allah dan punya Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Segala titipan rezeki, maka kita harus infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul. Dan pada hari itu tidak ada la bai'un, tidak ada yang namanya jual beli. Wala khullatun, maka tidak ada yang namanya persahabatan. Wala syafa'atun, dan tidak ada yang namanya syafaat. Masing-masing nanti di negeri akhirat. Anak sama bapak lain, nggak ada syafaat di situ. Orang tua dengan menantu masing-masing, hampir lagi menantu ame menantu. Di sana itu masing-masing. Apa yang Allah inginkan? Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. La bai'un fihi wala khullah, maka tidak ada yang namanya jual beli maupun persahabatan. Sahabat kagak ada di sana. Pak RT dengan Pak RW kan sahabat, nggak ada di sana. Wala syafa', nggak ada yang namanya syafaat pertolongan, kecuali yang menolong kita adalah selain daripada amal-amal itu yang disebut infak. Infak wajib ada, hak sebagai hakum min rabbihim, hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakim biha. Ambillah sebagian harta kepada mereka guna mensucikan jiwa dan diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam statement ini kepada kita semua. Makanya rajin-rajin berinfak, sedekah. Sekarang kan zakat, infak, sedekah. Ada masa nisab dan haulnya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ngantuk? Enggak. Udah dikasih roti belum? Jadi kita di sini hidup ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum ruh keluar dari jasad kita masih ada kesempatan. Untuk apa? Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut adalah infak, menafkahkan harta yang Allah amanatkan, yang Allah berikan kepada kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana yang membela bukan Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti di sana yang membela bukan caleg. Nanti di sana yang membela kita bukan presiden. Yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu infak kita. Ketika niat, innamal a'malu biniat, semua itu karena kedekatan diri kita kepada Allah, wasilah yang namanya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, carilah wasilah guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Berinfak. Makan jangan jangan pelit, jangan di sini buntut. Orang pelit dekat jauh dengan Allah. Qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Apa yang Allah sampaikan Ustaz David? Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap sempurna diri kalian, belum dianggap baik salat kalian, puasa kalian, sebelum kalian menafkahkan harta yang kalian sayangi, harta kalian yang kalian cintai. Berikan kepada anak-anak yatim, janda-janda yang miskin, sudah dibina. Nih rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang-kurang, infakin harta kita. Kenapa orang berinfak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segala sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan di surat Al-Baqarah 254 sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin orang yang beriman selamat dunia dan akhirat. Ketika nanti di yaumil akhir, la bai'un fi wala khullah, yang namanya enggak ada jual beli, enggak ada yang namanya persahabatan, kecuali yang bisa menemani kita, yang menyelamatkan kita sukses bukan hanya di dunia, sampai sukses di akhirat. Apa yang sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin aja, nggak ada syafaat sahabat kita membela kita, kagak ada, kecuali nanti kita minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan guru, ulama, kiai, ustazah, habaib, itu wasilah. Tapi jangan sayang sama guru ngaji, gelar guru bahasa Inggris, Masya Allah, tepat waktu, tepat bayaran. Ustaz David, apa yang guru ngaji, hitung-hitungan ada di sini? Ada. Alhamdulillah. Gak jujur berarti. Oh gitu. Makanya salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita Pak,
Dengan infak itu kita akan membela bukan haji dunia, efek dampak keberkahan kita dapatkan, dapat syafaat nanti dunia. Di alam barzah nanti amal infak sedekah kita adalah ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, taat tunduk kepada Allah, yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh sedekah, Allah nyuruh infak, Allah suruh membantu orang lain, bantuin orang lain. Jangan pandang bulu. Ada orang buluan kagak dipandang. Jangan pandang bulu, Pak. Infak sebanyak-banyaknya. Salah satu orang yang sukses di mata Allah yang bisa membawa dirinya, keluarganya, cucunya, mantunya dengan cara adalah infak di jalan Allah Subhanahu. Kalau kita ngamalin di surat cakep banget, Pak. Sebelum ruh keluar di jasad kita, mantap banget Ustadz. Iya dong. Berapa banyak orang yang udah meninggal no. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas. Pada minta ya Allah. Seandainya 1 menit saja Engkau inginkan saya hidup kembali di dunia ini. Saya wafatkan saya. Untuk bersedekah, untuk sujud dan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi disitulah kenapa kalimat sodakoh sebagai salah satu infak yang bisa membela diri kita. No, orang dalam kubur Bu, teriak-teriak tuh. 1000 kali manggil, wahai cucuku, wahai anakku, infakkan saya, hadiahin saya dengan amal soleh. Dengan apa? Bisa dengan duit, dengan doa, sedekah. Teriak-teriak. Cuma ditutup tabirnya. Sehingga kita nggak bisa mendengar. Gitu Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah sih ya Bu ya. Sekarang ini ya, apalagi menjelang 2024 banyak sih yang sodako ya. Yang sodako banyak ya. Datang ke rumah, bawa sembako banyak alhamdulillah. Ya, ya dapat nikmat rezeki. Ada yang mau tanya Ibu? Silakan. Siapa? Bapak, Ibu? Ibu silakan. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz David. Ustadz mau bertanya, lebih penting atau lebih utama mana kita bersedekah dengan keluarga kita yang terdekat tapi tidak mampu, atau kita anak yatim? Lebih utama mana Ustadz? Ya, baik. Karena keluarga kita masih banyak yang tidak mampu, ya, kakak baik. adik atau keponakan. Betul. Atau kepada anak yatim. Baik. Terima kasih Ustadz. Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, Ustadz, saya lupa memperkenalkan diri. Oh iya Ibu, nama Ibu? Saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Nurul Jannah Lipo Karawaci. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Ya, makasih banyak Ibu Nani. Memang sama Bu, saya juga gitu. Kalau lagi ada duit pas-pasan nih, mau sodakoh, duluin mana? Anak yatim apa? Saudara yang paling dekat gitu. Silakan Ustazah. Ustazah lagi. Ustaz. Sini dong, sini. Maaf ya. Siap. Emang sering begitu. Ibu Nani, ya begini. Sedekah yang paling pertama adalah orang terdekat kita. Siapakah orang terdekat kita, Pak? Assalamualaikum. Orang yang terdekat dengan kita adalah mungkin kita punya anak nggak mampu. Anak yang lebih pertama. Yang kedua kita punya encing. Punya nggak encing? Mencang. Empok ada empok. Tante sama om. Ya, bahasa kerennya empok. Empok. Oh. Kalau punya empok, mencang, mencing susah. Itu dulu yang diperhatiin. Kakak. Karena yang Allah nilai bukan yang jauh tapi yang dekat. Koribin yang paling dekat siapa yang paling susah kita lihat. Beras pakai ngutang. Telur kagak ada. Minyak kagak ada. Apalagi tuh? Telur kagak ada, minyak kagak ada, apalagi? Beras. Gula kagak ada, beras kagak ada, apalagi? Hah? Gas. Ini kalau masalah begini, ibu-ibu paling pintar. Iya. Asabul itu isi sembako di apa semua. Yang kita lihat, ya Allah, Mina, no lihat encing lu susah banget. Itu aja seragam boleh ngutang. Kalau mau ngaji malu bawaannya, nggak pede dia, kenapa? Belum loan. Nas. Ada di sini yang begitu. Ada. Mana orangnya? Iya. Makanya dia peran, oh belum lunas ya, oh iya, saudara dekat, ada kakak hampir lagi, atau tante atau om.
ketika itu ada, kita dengar, kita lihat, kita menyaksikan kesusahan mereka, maka langsung spontan beresin masalah pertolongan tersebut. Ya. Kalau udah intan surullah yang surukum wa tsabbit aqdamakum, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sedekah yang terdekat. Kalau sudah semuanya terjamin sejahtera, baru keluar. Anak yatim wajib. Ada di Al-Qur'an. Beda dengan orang susah. Anak yatim ada di Al-Qur'an wajib, bukan sunnah, wajib. Ada dekat nih, bedain. Ini buat anak yatim, ini buat saudara terdekat. Kalau nggak mampu juga, maka pilih yang paling terdekat. Apalagi ada anak yatim, keponakan tuh, sedekahin itu. Masya Allah ya. Jadi yang terdekat dulu ya Bu ya. Ada juga ayatnya ya Allah. Ustaz ya? Begini Ustaz ngomongnya ayatnya bunyinya Innallaha ya'muruna bi adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya Allah memerintah kita untuk berlaku adil ya, menjauhi perbuatan keji dan mungkar dan berlaku baik terhadap kerabat kita kan. Nah, kerabat itu salah satunya ya saudara kita gitu ya kan gitu. Emang karena gini ya Ustaz David, berapa banyak orang yang sedekah itu kadang-kadang pengennya keluar aja, pengen dilihat sama orang lain. Iya. Tapi padahal empoknya lagi susah. Iya. Padahal ponakannya lagi susah. Ya. Omnya lagi susah. Nah, begitu. Kita perhatiin tuh kalau ibu punya duit, sowan ke sana. Jangan nungguin dia datang kemari, Pak. Datang kita ke sana satu langkah. Allah. Ayunan. Itu menjadi satu sedekah. Hampir lagi tersenyum. Kasih duit, jangan senyum doang. Kasih duit. Keluarin amplop, keluarin tas. Wajib keluarin. Cucur keluarin. Apalagi tuh? Rengginang Keluarin. Itu juga sedekah. Sebagian bukan duit doang. Tapi itu perhatian, bentuk perhatian. Salah satu sudah menggembirakan dan itu adalah pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya Allah. Kadangkala yang jauh kelihatan, yang dekat rumah enggak kelihatan. Saudara kita susah, kita mikirinnya sodako buat yang lain. Padahal saudara kita, maaf bisa jadi adik kita malu minta diem. Tapi ternyata hidupnya susah. Kakak kita malu minta padahal hidupnya susah. Ya mungkin kita yang dikasih kelebihan rezeki lebih peduli deh sama keluarga kita. Insya Allah. Makasih banyak ya Ustadz ya. Sama-sama. Habis itu kalau ada rezeki lagi lebih ayo bantuin anak yatim. Gak pernah ada cerita orang miskin karena sedekah. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang tadi sama-sama kita simak dan kita bacakan adalah dari surah Al-Hadid ayat ke-7. Dan langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustazah Lili Rahmawati. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus Ustadz David Khalik yang selalu setia bersama kita semua dalam program Cahaya Hati Indonesia di iNews
yang mudah-mudahan beliau juga selalu Allah berikan keberkahan. Dan selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Insya Allah nanti berikutnya beliau akan gantikan kita-kita di sini nih ya. Menjadi the next ustadz ya. Yang insya Allah karena akhlak beliau, ilmu beliau luar biasa Bu. Ibu-ibu juga mudah-mudahan yang hadir senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan ya. Dan juga tentunya dimudahkan segala urusan. Terutama dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka yang amin insya Allah dikabul. Amin ya Allah. Kalau dikasih kode baru nyaut amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ayat yang dibacakan adalah surah Al-Hadid, ayat yang ke-7. Ini di dalam surat Al-Hadid ada 2 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aminu billahi wa rasulih. Perintah yang pertama adalah kita diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sini insya Allah sudah beriman semua ya. Maka kalau nggak beriman kayaknya nggak kuat duduk di sini ya. Betul. Karena dari tadi lamaan ibu sama saya gitu kan. Masya Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan jadi amal saleh ya Bu ya. Amin. Ya Allah, Ngantuk amin. juga nggak apa-apa Bu. Karena kalau orang yang duduk di majlis ilmu sekalipun dia baring ngantuk tetap Allah kasih keberkahan. Amin. Itulah salah satu keutamaan daripada kita gemar duduk di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Perintah yang pertama aminu billahi wa rasuluh. Kita diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita sudah diperintah beriman maka iman itu diucapkan dengan lisan, dikuatkan, takkidkan dengan hati dan dibuktikan melalui perbuatan. Maka ketiga hal ini harus sinkron. Jangan ada ngomong lain, perbuatanlah lain. Maka tandanya imannya belum sempurna. Nah, aminu berasal dari kata amana yu'minu imanan. Orang yang beriman maka dia punya keyakinan, bisa dipercaya. Karena orang yang beriman adalah orang yang juga amanah, mampu mengemban kepercayaan, mampu mengemban amanah. Kemudian perintah yang kedua dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan Allah yang kedua memerintahkan kepada kita untuk menafkahkan sebagian hartamu yang Allah sudah berikan kepadamu dan engkau sebagai penguasanya. Artinya harta itu adalah amanah, bukan milik kita seutuhnya ya. Karena harta yang kita dapat apakah itu dari hasil kerja keras kita ataupun harta warisan dari orang tua, sesungguhnya itu haknya atau hakikatnya atau hakikinya adalah milik Allah. Kita hanya kebagian amanah karena kita termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk berinfak karena Allah yakin mereka yang beriman pasti mampu mengemban amanah berupa diberikan harta, maka nafkahkanlah ke jalan yang baik gitu ya. Infak ini memiliki pengertian sorful mal ala wujuhil masalih. Kata ulama Imam Fakhruddin mengatakan bahwa infak itu pengertiannya membelanjakan harta kepada hal-hal yang baik. Jadi kalau membelanjakan harta yang kita punya atas izin Allah kita diberikan amanah dan itu tidak kita belanjakan dengan hal-hal yang maslahah atau baik, maka jatuhnya kita bukan berinfak. Gitu ya Bu ya. Itu kata ulama dan penjelasan daripada tafsir kita di kesempatan hari ini ya. Jadi beda infak. Infak ini memiliki pengertian umum itu. Lalu kalau sedekah itu bagian dari infak. Dan zakat pun merupakan rincian dari infak. Bedanya sedekah dengan infak, kalau sedekah itu tidak diwajibkan. Artinya dia sifatnya sunnah. Tapi kalau zakat maka dia adalah memiliki hitungan harta yang khusus. Mengeluarkannya bimalil maksus dengan harta yang khusus juga. Dan itu yajibu sorfuhu. Dan diwajibkan dikeluarkannya untuk siapa? Li asnafil maksus, untuk orang-orang yang berhak. Yang ada khususnya itu berapa orang? 8 orang. Jadi itu. Jadi kalau sedekah kata ulama, maka fa'akhfaha silakan engkau keluarkan.
Infak silakan engkau keluarkan. Kalau infak untuk kebutuhan yang baik, seperti ibu punya harta, maka disalurkan kepada yang baik, seperti misalnya pergi haji, ya, kemudian bersedekah, kemudian juga berzakat. Nah, sedekah sunnah, maka fa'akhfaha dianjurkan, diutamakan, disembunyikan. Masya Allah. Terima kasih, demikian Ustaz David. Terima kasih banyak Ustazah Lili. Masya Allah. Jadi kita banyak tertipu dengan dunia ya Bu ya. Ya, beli. Ternyata harta itu yang kita pakai ya. Tapi yang kekal itu adalah yang kita sedekahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ya, lanjut. Nama ibu dan pertanyaannya apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Sukmana Irawati. Siapa ibu? Nuni Sukmana Irawati. Ibu Nuni ya? Iya. Ya, silakan pertanyaan Dari Ibu Nuni. Majelis Taklim As-Sakinah Yap. di Masjid Al-Hidayah Lipu Al-Hidayah. Karawaci. Ya. Kepada pertanyaannya kepada Ibu Ustazah Lili Rahmawati. Baik Ibu, ini sangat menarik mengenai sedekah. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kami perlu sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis sedekah, Ustazah. Kadang-kadang kita itu profesinya misalkan guru gitu ya, atau apalah dokter dan lain sebagainya. Kemudian kita mendermakan kita ke salah satu instansi atau pondok pesantren. Apakah itu profesi itu kita kan nggak diminta dibayar? Apakah itu termasuk sedekah? Atau yang misalkan kita punya dana atau aset, kemudian kita manfaatnya kita berikan kepada murid-murid untuk ditempati atau tanpa bayar gitu ya. Mungkin kos atau apa yang tanpa bayar. Apakah itu termasuk sedekah? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuni ya. Ya Bu Nuni. Ibu Nuni pertanyaannya luar biasa, bisa jadi mewakili jamaah-jamaah yang lain. Apakah kalau saya diundang ke sebuah lembaga pendidikan atau pesantren, tapi saya memberikan kemampuan saya berupa ilmu pengetahuan, apakah itu termasuk sedekah? Pertama tergantung niat. Kalau ibu niatnya lillah, maka jatuhnya itu sedekah, ya. Nah, kemudian tidak ada perintah khusus terkait apa yang bisa kita sedekahkan. Maka apapun kebaikan yang kita berikan dengan ikhlas, dengan niat yang tulus kepada saudara kita, maka itu jatuhnya sedekah. Hatta tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Bahkan senyummu saja kepada saudaramu yang di kanan, yang di kiri, yang di depan nih sama saya. Jadi kalau yang cemberut mulai senyum sekarang. Maka itu pun sedekah gitu. Maka tenaga, perhatian, itu sedekah kalau niatnya mengharap ridho Allah. Apalagi berupa harta. Harta yang kita punya apa? Nggak mesti harus yang bagus-bagus. Tapi kalau itu manfaat, Masya Allah, tabarakallah. Karena dalam sebuah kitab Usfuriyah itu disebut, ini hikmah daripada bersedekah. Ketika sesuatu yang engkau ingin sedekahkan, sebelum itu sampai ke tangan yang meminta atau yang menerima. Karena sedekah tidak perlu harus diminta juga kan. Sesuatu itu seumpama pulpen aja yang kecil gitu ya. Itu kita mau sedekahin kepada sebelah kita. Punya pulpen enggak? Saya lupa nih enggak bawa. Kita bawa 5. Lu pinjam aja ya, pedih tamat. Nih, udah buat ente aja. Sedekah jatuhnya, ikhlas ya. Maka itu pulpen sebelum sampai ke orang yang tadi nanyain pulpen, itu diterima dulu Bu sama Allah. Kemudian fatakallam, maka pulpen itu berbicara bi khamsati kalimatin. Waduh, sudah digini-gini nih. Bi khamsati kalimatin, dengan 5 ucapan. Salah satu di antaranya, ya Allah, ini kan aku pulpen kecil, maka jadikanlah ini sesuatu yang besar. Tuh. Ya Allah, dulu aku ini ditahan-tahan, nggak mau dikasih ke orang, maka jadikanlah ia sesuatu yang engkau cintai. Tuh. Jadi itu baru 2 kalimat.
Karena 3 kalimat lagi mudah-mudahan kembali kita diundang ke sini ya. Masya Allah. Demikian Mas Makasih David ya. banyak Ustazah Lili. Waktunya dikit banget ya Bu ya. Lain kali Ustazah Lili kita bikin 1 jam sendiri deh Bu ya. Mesti diundang nih ke sini insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas Sama-sama. ilmunya. Terima kasih Habis juga, Ibu. Ustazah ngomong tadi ngingetin lagi bahwa senyum aja sedekah. Saya yang tadinya lagi begini langsung langsung senyum. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, kita jeda sebentar. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita umat manusia. Tidak hanya kita dengarkan tapi juga kita simak dan kita amalkan. Nah, untuk memaknai ayat yang tadi sama-sama kita bacakan dan memaknai juga mengenai tema sedekah, langsung kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ruslan Husin Marasabesi dengan tema sedekah yang tidak diterima amalnya. Fadhal Ustadz. Baik, makasih Mas David. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi surat yang dibacakan surat apa? Ayat berapa? Ada yang hafal? Yang hafal boleh pulang duluan. Baik. Dalam surah Al-Baqarah 271 ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu sadaqati fani'immahi. Kalau ditampakkan sedekah kalian maka itu baik. Tapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Maka kata Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, ada 7 golongan yang kemudian mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu yauman la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Ada 7. Yang ketujuh siapa? Orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi di sini perumpamaannya Mas David, tangan kanan dan tangan kiri yang menandakan kedekatan. Tangan kiri aja kagak tahu apalagi yang lain. Ya. Ya. Maka di sini disebutkan banyak sekali keutamaan dari sedekah. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya pada saat dia berdiri di padang mahsyar. Masya Allah. Matahari didekatkan 1 jengkal di atas kepala. Tudna syams. Saat itu semua orang berada dalam kondisi yang sangat luar biasa menegangkan. Bayangin, sedekahnya menaungi dirinya pada saat itu. Kata Nabi SAW, sedekah itu memadamkan murka Allah. Ibu-ibu pengen mendapatkan fadilah tersebut? Pengen? Maka jangan sampai sedekah itu tidak diterima. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya kepada orang-orang yang beriman. La tabtilu sadaqatikum, jangan kalian rusak sedekah kalian bil manni wal adha, dengan manni dan adha. Kemudian kalladzi yunfiqu ri'a'an nas,
dan janganlah kalian bersedekah karena ria kepada manusia. Ya. La yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini ada 4 perkara yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang bisa membatalkan sedekah. 1 apa? Manna. 2 apa? Adza. 3 apa? Ria. 4 apa? Tidak beriman kepada Allah. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu manna? Saya mengutip dalam satu kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama Syafi'iyah. Apa itu manna? Innal manna huwa an yu'addida ni'matahu 'alal akhir. Manna ini orang yang suka ngitung-ngitung pemberiannya kepada orang lain. Orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain. Yudhkaraha liman la yuhibbu akhidh tala'ahu alaih. Bahkan dia ini menyebut pemberian yang dia berikan kepada orang lain, sedekah yang dia berikan kepada orang lain, dia sebut kepada orang yang ini yang nerima sedekah ini nggak pengen orang itu dengar. Itu manna. Jelas? Tuh, misalnya Mas David ya, ada orang yang sukses. Tuh kalau bukan karena saya dulu tuh kagak sukses dia. Tuh kalau bukan saya yang bantuin dia, nggak mungkin dia kayak sekarang. Pernah Bapak Ibu kayak begitu? Benar. Kagak pernah diungkit-ungkit. Karena beliau sebutkan, al-manna ini satu perkara yang membatalkan sedekah. Bantuan dia, sedekah dia, diceritain lagi kepada orang-orang. Kemarin saya alhamdulillah sedekah kepada Bu ini, kepada Pak ini. Tuh, nggak boleh diceritain. Apalagi diceritakan kepada orang yang, ini yang nerima sedekah ini kagak pengen orang lain itu tahu. Allah. Masya Allah. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ini kalau urusannya Mas David ya. Iya. Kalau cuman kagak diterima pahalanya aja nggak apa-apa deh. Iya, iya. Tapi ini bukan hanya tidak diterima pahalanya, tapi dikategorikan sebagai dosa besar. Dosa besar Ustaz. Dosa besar Mas David. Itu kategorinya dosa besar. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ini dosa besar. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ada 3. Salah satunya Al-Mannan. Allah. Siapa itu Al-Mannan? Orang yang suka menceritakan, suka menghitung-hitung, suka menyebut-nyebutkan apa yang sudah dia berikan kepada orang lain. Tuh, Masya Allah, kagak diajakin ngomong sama Allah. Kalau nggak diajakin ngomong sama teman sih bodo amat Mas David. Allah. Ya Allah. Itu satu. Yang kedua, al-adha. Al-adha ini orang yang yanharahu. Ya. Dia tuh kasih sedekah tapi dia bentak orang yang menerima sedekah. Ya. Dia kasih sedekah tapi kemudian dia menghina orang yang kemudian menerima sedekah dari dia. Nah, itu namanya adha. Maka dikatakan bahwa adha ini kalmanni sama seperti manna tadi ya. Yaskutu ajrahu. Pahalanya itu hilang, habis sama sekali. Ya, bahkan dikatakan fala yambaghi an yatluba minhu du'a. Bahkan dia nih yang sedekah kepada orang lain yang suka nyeritain sedekahnya ini, dia yang suka kemudian nyebut-nyebut, hitung-hitung sedekahnya kepada orang lain, gak pantas meminta doa kepada orang yang menerima sedekahnya. Kenapa? Sebagai hukuman
atas ditolaknya sedekahnya. Makanya kalau sedekah ini terang-terangan boleh? Boleh? Boleh. Kata Ibnu Katsir kalau ada kemaslahatan di situ agar diikuti oleh orang lain. Tapi kalau dilakukan diam-diam baik. lebih baik. Karena ini lebih dekat kepada keikhlasan. 3. Tadi disebutkan 3 ya? Ya, betul. Ada sekitar 15 nih Mas Zaf. Oh, sebenarnya ada 15. 3 aja di Ustaz waktunya sampai maghrib. 3, riya. Ya. Riya ini kalau bahasa Arab, ra'a yura'i. Riya ini memperlihatkan sesuatu. Ya. Jadi ada orang tuh ibadahnya karena dia ingin memperlihatkan kepada orang lain. Ini menyebabkan pahalanya kemudian batal, hilang. Maka orang kalau kemudian dia beribadah, dia sedekah karena riya, tersiksa. Karena ibadahnya itu harus dilihatin orang. Betul? Betul. Kalau nggak dilihatin orang dia tersiksa. Kenapa? Karena yang dia cari apa? Talaba manzilatin fi qulubin nas. Karena yang dia cari bukan ridha Allah. Yang dia cari adalah tempat di hati manusia. Padahal kita ini harus mencari ridha Allah. Yang keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, 4 perkara yang menyebabkan pahala sedekah seseorang ditolak. Iya. Kira-kira seperti itu. Baik Ustadz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Biasanya suka kepleset di yang pertama tadi ya, yang mana itu ya. Kadang-kadang lagi ngomong-ngomong, dulu aja. Ya. Suka saya bantu tuh Ustadz. Itu tuh. Sekarang udah sukses lupa sama kita. Ya. Padahal maksudnya ngingetin, tapi jadi ada nada. Jadi ada mana itu. Allah. Kadang-kadang kan suka nggak sengaja. Gak sengaja Ustadz. Nggak sengaja tuh. Alhamdulillah sekarang udah sukses. Dulu waktu masih susah. Nah. Tuh padahal pahalanya udah ditulis tuh. Terus Dihapusin lagi sama malaikat. ya salah. Ini kalau cuman dihapusin doang sih kagak apa-apa. Iya betul. Cuman dihapusin ditulis Dosa besar lagi ya Ustaz ya. Besar. Allah di dalam ini ya tafsir Al-Qurtubi ya Ustaz ya. Katanya. Oke baik. Silakan ada yang mau bertanya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Syahrida dari Majelis Taklim Sofatul Marwah ingin bertanya Ustadz, kalau pemberian suami kepada istri itu termasuk infak atau sodakoh Pak Ustadz? Kan kerap kali suami suka menghitung dan bulan kemarin kan udah sekian, ini mau kemana gitu-gitu. Itu termasuk apa gitu Pak Ustadz? Bentar dulu Bu. Ibu ngomong bapak-bapak langsung yang ngomong yang mana nih? Yang ngomong siapa nih? Dan kalau pemberian istri kepada suami itu termasuk apa Pak Ustadz? Ya, Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian suami kepada istri statusnya apa ya? Baik. Kata Nabi SAW, jika engkau punya 4 dinar, 1 dinar engkau berikan kepada seseorang untuk membebaskan seorang budak. 1 dinar engkau gunakan untuk fisabilillah. 1 dinar engkau berikan kepada fakir miskin. 1 dinar untuk keluargamu, termasuk istri. Paling besar pahalanya yang mana dari 4 ini? Istri, termasuk keluarga. Makanya kalau ada orang keluar dari rumahnya dia bekerja, kata Nabi, niatnya untuk menafkahi keluarga, fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah. Dan nafkah ini hukumnya wajib. Wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Jadi sebenarnya suami itu semakin banyak dia kasih nafkah kepada istrinya, semakin luas rezekinya. Tuh. Ini yang amin kok cuman istri doang ini. Ini Mas David suaminya kayak tertekan semua. Iya benar.
Ini malah ibu-ibu ada yang sampai ngerekam Ustadz ngomong barusan. Masya Allah. Kayaknya pengen dikirim ke suami. Kirim VN, voice note-nya dikirim. Gitu Ustadz ya. Jadi wajib ya Ustadz Wajib. ya. Nafkah itu hukumnya nafkah. Boleh nggak suami nanya sama istri, kok kamu nggak cukup-cukup sih segitu, boleh nggak sih Ustadz? Nah, nafkah ini hukumnya wajib. Bahkan ulama kemudian mengatakan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka terjatuhnya hutang. Tapi seorang istri, dia harus menyesuaikan diri dengan nafkah yang kemudian Allah berikan kepada suami. Nih, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak istrinya minta cerai karena kemudian Nabi Muhammad gak punya duit? Nggak ada. Dulu Nabi Muhammad itu dapurnya itu nggak keluar asap selama 40 hari. Saking tidak ada makanan. Kira-kira Aisyah minta cerai? Nggak ada tuh. Cuman istri zaman sekarang doang Mas David. Pulangkan aku katanya. Iya. Gara-gara kagak cukup. Iya. Cukup dan tidak cukup ini tergantung bagaimana hati kita yang menampung itu semua. Insya Allah. Ya, orang tuh kalau hatinya lapang, hatinya luas, di rumah sekecil apapun terasa luas. Masya Allah. Betul. Penghasilan suaminya sekecil apapun terasa cukup. Masya Allah. Tapi kalau hatinya sudah sempit, rumah seluas apapun rasanya sempit. Uang sebanyak apapun rasanya kurang. Ya. Baik. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rasa syukur Mas David ya. Amin. Allah berikan rasa syukur kepada istrinya dan Allah berikan sabar kepada suaminya. Amin. Tapi zaman sekarang banyak sih Ustadz, istri-istri yang pengertian sama keadaan suami. Bahkan tidak jarang juga yang bikin sampingan kayak jualan juga. Ya gitu betul, ya Bu ya. Betul. Nah kalau istri juga ikut membantu rumah tangga gitu, jatuhnya apa? Sodako atau gimana Ustadz? Sama sodakoh juga ya ketika istri dia membantu rumah tangga. Dulu ada istri sahabat Nabi yang kemudian menyulam, menganyam untuk membantu suaminya. Ya. Tapi kalau nafkah sih memang laki-laki. Makanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu bahasa Arab, rijlun, kaki. Jadi seorang laki-laki dikatakan rijal karena dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Intinya laki-laki yang cari nafkah Bu ya. Kalau kurang ibu bantu-bantu itu hitungannya sedekah gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Baik, alhamdulillah. Udah bahasan kita udah panjang kali lebar sama dengan luas ya. Udah cukup luas. Nah nanti habis ini kita akan mengaji bersama dengan Kiai Haji Munawir Ngacir. Jadi kita istirahat dulu sebentar ya. Kita belajar ngaji sebentar lagi. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Ibu bapak saya pantun boleh? Si Bayu hobinya main pasir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir Ngacir. Alamante anak soleh iku badane mukmin anut ing syariat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al daerah mana, Bu? Lipo Karawaci. Lipo Kaciwari. Karawaci. Iya ya kira-kira begitu dah gitu ya Allah. Karawat. Insya Allah mudah-mudahan jadi orang Tes. Alhamdulillah. Insya Allah juga pemirsa yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Nah para pemirsa, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita, host kita yang sangat fenomenal. Yaitu Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cempaka putih, beli anggur merah. Cakep. Kang David pakai baju putih, aku pakai baju merah. Masya Allah. Tapi enggak kita berdua. Ada yang datang ganteng banget orang. Ya Allah. Pokoknya sampai enggak ganteng banget. Ganteng. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saha? Mulyadi. Pak Mulyadi. Asli dari mana Pak Mulyadi? Dari Rangkas Bitung. Oh, Bitung Rangkas. Oh, Rangkas Bitung. Bitung Rangkas apa Rangkas Bitung? Ya kira-kira begitu lah. Nah, iya. Gitu. Nah, Pak Mulyadi, hari ini kita ngaji bareng-bareng ya. Dengan para pemirsa, saya ingin dibacaan bareng-bareng sama Pak Mulyadi, yaitu surah Ar-Rahman ayat 59 sampai 60. Silakan Pak Mulyadi, bacakan surah Ar-Rahman ayat 59. Ya. Enggak, Pak Mulyadi dulu. 59 sama 60 ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, coba sekarang mak bareng baca. Ayo. Saya hitung baca bersama-sama. Nadanya yang saya kasih, coba saya kasih nada dulu ya. Ulang kasih nada dulu. Mama. Tuh 2 3. Itu namanya lagu soba. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Coba yang ini yang pakai kacamata coba nih. Suruh baca bismillahnya dulu. Lagunya yang sama coba. Ini yang sama ya, Bu. Siji loro telu. Oke, ulangi Ibu pakai yang gini. Agak semangatan deh Bu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, yuk kita masuk. Nanti tinggal bapak-bapak yang ganteng ya. Ya, yuk.
Nah sekarang masuk nada yang tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. Coba bapak-bapak lanjutannya. Bapak-bapak. Jangan yang Fabi ayah lanjutannya. Oh, yang ayat lanjutannya 60. Pak. Saya yang tunjuk ya. Ya Pak, Ayo, silakan Pak. Coba. Hiji, 2, 3. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya mantap ya Allah. Ini namanya al-ilmu nurun. Ilmu bercahaya. Terus baru sekali aja udah bisa. Bagaimana tiap hari. Ya para pemirsa, mari kita bersama-sama. Ayo kita masukin ke ayat yang ke-60. Yaitu surah Ar-Rahman. Nah para pemirsa dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini hak dalam sifatul huruf. Itu namanya hamas. Sama ya. Kemudian lamnya adalah syiddah. Ditah. Ini yang kompak jawabnya coba. Ditah. Bo. Ya. Lam itu adalah syiddah. Huruf syiddah itu ada 8. Ada 8. Bareng kita baca. Baju di toko Atika. 1, 2, 3. Baju di toko Atika. Benar ada berapa? Apaan? Ada berapa? Oke, babi bubab. Babi bubab. Bubam. Bubam. Bani babana. Bani babana. Minal mubani. Minal mubani. Mabibam bani ba. Abidam bani ba. Hahihuha. Hahihuha. Huhan. Huhan. Hanihahna. Hana. Minal muhni. Minal muhni. Hanihan. Anihan. Haniha. Aniha. Jaza. Jaza. Alif bertemu dalam satu kata itu dinamakan mad wajib mut. Mad artinya Bu. Ya. Ini ngajinya yang panjang apa yang pendek sih? Panjang. Huruf panjang ada T, alif, wawu, i. Di sini alif bertemu dengan hamzah, itu makanya dalam satu kata dibaca mad wajib mut. Mad wajib mut. Mad artinya pan. Wajib artinya har. Mutasil artinya gan. Ini Gandeng, mau gandeng. Ini jawab kencang takut salah. Gandeng. Gan. Ngajinya makanya kudu nyengir. Makanya ngajeng bareng pamuna. Biar gampang ditanyain mungkar dan nakir. Masuk surga langsung Kir. Iya begitu. Amin. Ya Allah tuh. Kemudian jazaul. Panjangnya berapa? 3 al. 3 al. Alif. Kalau 3 harokat berarti cuma 1,5 alif. Iya. Iya enggak? Iya. 1 alif sama dengan 2 harokat. 3 alif sama dengan 6 harokat. Understand? Yes, little I can. Yes. Lah bener Pak ya. Ihsani. Dicoba Oh, iya. satu. Yang mana? Yang ini nih, yang ini nih. Iya. Ha hi hu ha. Ha, hi, hu, ha. Diulangi coba ditekan sedikit nih. Pemirsa biar dantak ya. Biar dantak. Ha. 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ha. Tuh. Begitu aja.
Ha, hi, hu, ha. Ha, hi, hu, ha. Udah bagus. Coba sebelahnya. Ayo. Siji loro, ntar dulu, Mak. Ya ilah. Ngundur baik. 1, 2, 3. Ha, hi. Diketan. Oh iya. Ha, hi, hu, ha. Ha, hi. Hi, hu, ha. Lagi. Ha. Ha, i, hu, ha. Lah mendingan ya udah. Ya Allah. Bedain antara ha dengan ha, ini kudu haknya huruf kudu ditepatin ya Bu ya. Nanti takut salah cara mengartikan. Beda huruf, beda pengucapan, artinya akan berbeda. Makanya untung dengan adanya Ngajinyu ada di iNews TV, minimal ada asar buat kita belajar walaupun satu huruf bisa pengucapannya itu lebih hebat daripada kagak ngaji, ya enggak? Ya Bu ya. Mudah-mudahan walaupun ini kita hanya cuman satu atau dua kata, hak dengan lam, haknya hamas, lamnya adalah syiddah, terus kemudian di sini ada namanya mad wajib mutasil. Ingat-ingat dalam satu kata alif bertemu dengan hamzah dinamakan mad wajib Alhamdulillah. Udah paham, Bu? Ya. Udah paham, Bu? Ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa nangis? Senang kenapa? Mama pada pinter. Alhamdulillah. Makasih banyak ya ilmunya ya. Ibu-ibu gimana? Senang tadi Bu? Ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu lagi ya. Diingetin lagi gimana? Ha, hi, hu, ha. Jangan mana-mana. Kita akan kembali lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat kedua tangan kita, khusyuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan hajat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala problem-problem kita, masalah uang, masalah hutang piutang ataupun masalah yang kurang harmonis rumah tangga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanaka la nusna 'alaika anta kama la nasif lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Oleh jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah maghfir lana min khasyatik ma tuhawwi biha baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawinu bi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bi taqwa istiqamah wa mujibatina fil hal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini Kau himpun kami ya Rabb. Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Maafkan kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabb jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Rabb berikanlah kaum muslimin, kaum muslimat kesabaran hati mereka, istiqomahkan iman dan Islamnya ya Rabb. Ya Rabb kami yang berkumpul di sini dalam wadah Majelis Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabb berikan rahmat-Mu ya Rabb, berikan keberkahan-Mu ya Rabb agar kami selalu senantiasa istiqomah menuntut ilmu di majlis ini ya Rabb. Ya Rabb keluarkan kami jikalau seandainya nanti kami keluar dari majlis ini di Cahaya Hati Indonesia ya Rabb. Jadikan kami kepribadian yang beradab, berakhlakul karimah, berilmu ya Rabb. Ya Rabb, wafatkan kami ketika kelak nanti kami ruh keluar dari jasad kami ya Rabb. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita berharap setiap amalan yang kita lakukan, pekerjaan baik yang kita lakukan semuanya didasarkan karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk juga dengan sodakoh. Sodakoh yang kita berikan itu adalah untuk sebenarnya bukan untuk membantu orang, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Jika kita niatkan kepada Allah maka itu akan berbalik kepada diri kita. Jadi jangan pernah berpikir pada saat menolong orang, kita menolong orang. Tapi sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita dan meneluruskan setiap niatan kita dalam melakukan semua amal soleh. Saya David Ali undur diri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وصفائها.